Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya, di grup reseller Al-Madinah Shop, kita akan membagikan tentang teknik closing. Biar apa? Biar teman-teman sekalian yang bergabung di reseller kami juga bisa menjual ya. Baik menjual produk kita dengan cepat dan teman-teman bisa dapatkan cuan yang meningkat ya. Baik, kenapa di sini kita akan bahas tentang teknik closing ini sangat penting ya. Jadi kenapa teknik closing ini penting ya? Yang pertama adalah menguasai teknik closing akan memperbesar tingkat konversi Anda, yaitu presentasi teman-teman dapat menjual karena teknik closing ini adalah bagaimana teman-teman itu mempromosikan barang dan barang itu bisa terjual seperti itu. Dan juga yang kedua, jika tingkat konversi Anda besar, customer Anda akan semakin banyak. Jika tingkat konversi Anda kecil, customer Anda akan sedikit. Nah, ini kita bisa bayangkan ya, ketika teman-teman memiliki customer yang banyak, maka penjualan teman-teman juga akan semakin banyak. Dan jika teman-teman customernya sedikit, ya mau nggak mau ya penjualannya pasti kecil seperti itu. Nah, tingkat konversinya besar tuh customernya banyak dan tingkat konversinya kecil tuh customernya sedikit. Patokannya di situ ya. Jadi ini adalah ebook dari Billionaire Coach di DWK Prayoga yang saya share di sini karena ini ebook gratis. Jadi insya Allah bolehlah kita sharing-sharing bareng-bareng. Kita ngobrol-ngobrol tentang isi dari ebook ini. Oke, misalnya dulu ketika Anda jualan ke 100 orang yang closing hanya 10 setelah tahu 17 teknik closing ini, harapan jualan ke 100 orang minimal 80%. Jadi closingnya adalah 80 orang. Mantap bukan? Jadi pakai teknik ini ya, kita berspekulasi insya Allah dengan kita memakai teknik ini, kita lebih mudah dalam hal promosi dan berjualan. Atau kita bisa memberikan penawaran kepada orang lain ya dengan cara-cara tertentu dan dengan teknik-teknik tertentu kita bisa meningkatkan daya beli dari customer-customer kita dan kita tidak kena PHP mulu. Karena apa? Biasanya ketika orang nanya itu dia hanya omong-omong doang, jadi tingkat closingnya itu sangat sedikit seperti itu. Jadi begini, Anda bisa menggunakan 17 teknik closing ini ketika jualan via offline atau online. Jadi kita bisa menggunakan teknik ini baik kita jualannya online ya maupun offline. Maaf di sini agak bising ya, jadi saya pause bentar ya. Oke, baik. Kita langsung scroll. Nah, sebelum masuk ke dalam teknik closing ini ya, mari kita pelajari terlebih dahulu tentang dasar-dasar penjualan. Oke, dasar-dasar penjualannya. Kalau kita nggak tahu dasarnya, kita pakai teknik ini pun juga percuma gitu loh. Nah, di sini kita lihat, tahukah Anda ya, 80 orang memutuskan membeli karena emosi. 20%-nya orang memutuskan membeli itu karena logika. Oke, 80% emosi itu kita bisa bayangkan ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Atas dasar inilah 17 teknik closing ini muncul ya. Jadi ketika ada orang-orang itu membeli barang itu emosinya yang tertarik itu rasa tertarik dan rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba. Itulah emosi ya. Jadi kalau logika, kalau di 20% ini logika, berarti logika ini ya, ketika kita membeli suatu produk, kita harus memikir-mikirkan dulu ya. Contohnya ketika kita mau beli handphone ya, kita mikir spesifikasinya yang gimana, spesifikasinya yang gimana kan. Itu ketika customer tuh benar-benar pengen niat mau beli, pasti dia mempertimbangkan itunya, logikanya. Seperti itu. Dan dia ketika ditawarin dengan teknik closing seperti ini. Promo handphone harga 500 ribuan. Coba kalau orang yang memakai emosi pasti wah, ini sangat bagus kok ada ya handphone harga 500 ribuan Android spesifikasinya seperti ini gitu kan. Dia tidak mempertimbangkan spesifikasi dan lain-lainnya. Dia hanya mendengar apa yang dia dengar pada saat itu, yaitu harga murah pastinya itu ya.
dia emosinya karena harga murah seperti itu. Dan yang keduanya adalah logika. Ketika kita customer main logika ya, ketika mendengar apa namanya, harga, kita contohkan aja ya, harga handphone 500.000 rupiah ya. Jadi orang akan mikir 500.000 rupiah itu dapat apa itu kan, seperti apa spesifikasinya, seperti itu. Jadi orang itu juga mikir gitu loh. Jadi ketika kita mempromosikan itu, kita 80% ini ya, kita bisa menarik pembeli itu dari orang yang emosi tadi. Dia tertarik karena harganya murah, ya kan? Dia nggak tahu spesifikasi dan lain-lainnya. Ketika nanti dia masuk, dia dijelaskan oleh customer service, akhirnya dia tertarik dan membeli atau terpikat oleh barang tersebut. Dan ketika dia yang pakai logika ini ya, yang pakai logika, dia nggak langsung membeli karena dia tanya dulu speknya gimana, apa, bentuknya gimana kan gitu kan. Dia mikirnya, wah masa harga segini dapat segini, kan dia harus mikir, ya kan, seperti itu. Dan ini juga nggak mudah untuk orang yang banyak pikiran seperti ini. Terus kita scroll dulu, coba resapi kata-kata ini ya, supaya produk yang Anda jual laris, Anda tak hanya cukup punya sikap optimis, Anda juga harus paham tentang itu bisnis, salah satunya adalah tentang closing. Nah, ilmu closing ini tidak dipelajari di dunia sekolah atau kuliah. Ini hanya akan Anda dapatkan di lapangan, pas Anda jualan, pas Anda praktek, seperti itu. Dan sukses adalah polanya. Sukses jualan juga ada polanya. Anda tidak perlu bingung mencari pola tersebut, karena saya akan membagikan Anda sebentar lagi ya. Ingat, lebih baik mati-matian di awal daripada mati beneran. Puas kan? Karena jualan ya kan? Jualan yang laris butuh persiapan yang matang. Apa yang harus disiapkan? Salah satunya adalah Anda perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di bawah ini. Oke, kita coba ya. Kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kenapa orang lain harus beli produk Anda? Coba. Ini bisa Anda renungkan ya. Kenapa kok orangku beli produk Anda, nggak ke orang lain, seperti itu. Ya. Coba kita langsung. Dan kenapa mereka harus percaya kepada Anda? Ya. Kenapa orang itu kok percaya kepada Anda, kok mau beli kepada Anda gitu? Itu juga dipikirkan ya. Terus yang ketiga, kenapa mereka harus membeli sekarang? Kenapa dia harus beli sekarang? Itu harus ada alasannya. Kenapa mereka kok harus beli sekarang? Entah ada apa-apanya ya, nanti kita jelaskan. Dan yang keempat, kenapa mereka tidak beli produk Anda? Nah, teman-teman harus resapi nih, kenapa kok mereka tidak mau beli produk teman-teman ini? Karena apa alasannya gitu kan? Teman-teman bisa jawab di dalam hati teman-teman sendiri ya. Terus yang kelima, bagaimana agar mereka bisa langsung merespon penawaran Anda? Nah, ini seperti ini. Gimana ketika Anda mempromosikan suatu barang ya, customer ini dia tidak merespon iklan Anda atau tidak merespon penawaran Anda, dan dia hanya cuek-cuek aja. Kenapa? Alasannya apa? Itu harus benar-benar dievaluasi juga. Nah, stop. Jangan dulu lanjut sebelum Anda memikirkan jawaban dari pertanyaan tadi. Coba teman-teman pikirkan ya, apa yang Anda pikirkan setelah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, silakan pikirkan sambil ambil kertas kosong dan tulis jawabannya. Untuk video kali ini kita stop di sini, teman-teman pikirkan dulu apa jawabannya, dan untuk tahu lebih lanjut apa jawabannya silahkan lihat video yang akan datang atau video selanjutnya seperti ini. Oke? Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.